Bapak Ibu juga yang sudah mendaftarkan adik-adik di BRIDS manapun itu, di program super intensif ya. Saat ini program yang sedang berjalan selain program 3 SMA, ada juga program super intensif adik-adik dari luar-luar kota, luar pulau juga ada yang sudah datang ke BRIDS dan atau yang masih belum datang ke BRIDS seperti itu. Nah, sore ini kami di sini dari BRIDS kami akan membahas tentang tips, trik untuk masuk kampus di jalur nasional, ada apa saja, ada bagaimana caranya, terus jurusan-jurusan favorit. Biasanya ada nih rumor-rumor beredar, Bapak Ibu sekalian, jurusan-jurusan atau kampus yang biasanya tidak bisa dijadikan pilihan kedua. Atau yang masih bingung, kadang adik-adik atau orang tua, pilihan satunya apa ya Mbak, pilihan duanya apa yang aman. Nah, seperti itu ya. Jadi kami di sini akan membahas sedikit banyak tentang itu. Nah, ini sudah ditampilkan juga untuk jurusan-jurusan favorit. Kalau di ranah kedokteran atau di kesehatan, itu jurusan-jurusan favorit yang sering banyak peminatnya, yang nilai yang diminta juga tinggi, kuotanya sedikit, yang pasti nomor satu ada jurusan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, ilmu gizi, kesehatan masyarakat, kebidanan, keperawatan, fisioterapi, biotek, dan lain-lain sebagainya. Jadi jurusan-jurusan ini nanti bisa dijadikan opsi kalau adiknya maunya hanya di jurusan atau di ranah kesehatan. Ada juga ini teknik, ya, ada teknik industri, teknik sipil, teknik elektro, dan lain-lain sebagainya. Ada juga TI yang di bidang teknologi yang nomor satu, yang peminatnya sangat-sangat banyak, itu ada teknik informatika, di bawahnya ada sistem informasi, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Jadi ini nanti juga akan kami share ke Bapak Ibu semuanya, nggih. Next, selanjutnya, Mas. Nah, ini yang tadi untuk yang di sains atau di IPA, ini adik-adik mungkin ada beberapa juga yang maunya di jurusan IPS atau di sosial politik, humaniora. Ini banyak sekali juga pilihannya. Kalau di sosial politik, jurusan yang peminatnya banyak itu ada ilmu komunikasi, psikologi, hubungan internasional. Kalau di ranah bisnis atau ekonomi, yang pasti nomor satu ada manajemen. Nah, selanjutnya di humaniora ada sejarah, seni rupa, pendidikan juga ada banyak pilihan-pilihan jurusan. Jadi setiap kampus ini mempunyai banyak sekali jurusan-jurusan yang bisa dipilih oleh adik-adik. Tetapi tidak semua kampus, antara kampus A, kampus B, itu jurusan-jurusannya ada yang memang ada contoh, ada yang jurusan psikologi di kampus A, itu nanti ikutnya apa, skornya berapa. Nanti kalau ada yang mau kedokteran, kedokteran di UB itu nilainya berapa, kedokteran di UNAIR itu berapa. Nah, nanti juga akan dijelaskan setiap poin-poinnya seperti itu. Ini hanya untuk perkenalan saja terkait jurusan-jurusan apa saja di ranah-ranah yang memang biasanya diminati oleh adik-adik. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini biasanya sering sekali ada siswa-siswa yang masih bingung untuk menentukan jurusannya atau kampusnya seperti itu. Contoh ini untuk ini ya Bapak Ibu, apa namanya, untuk adiknya supaya tidak bingung lagi, silahkan mulai dari sekarang bisa ditentukan pilih kampus atau jurusannya. Kalaupun pilih dua-duanya tidak masalah. Cuma ada resiko-resiko sendiri kalau memang adiknya ngambil kampusnya favorit dan jurusannya favorit. Jadi nanti akan disampaikan juga jurusan-jurusan favorit atau kampus-kampus favorit yang biasanya dijadikan pilihan utama. Dan alternatifnya itu mau di satu kampus dengan dua jurusan atau satu kampus dua kampus dengan jurusan yang sama. Contoh targetnya adiknya mau di kampusnya. Kak, ini saya pengennya Universitas Indonesia atau Universitas Gajah Mada. Berarti kan kalau adiknya targetnya kampusnya di satu kampus, adiknya bisa memilih dua. Kan kalau UTBK ini bisa memilih empat, J. Pilihan satu, dua, tiga, dan empat. Satu dan dua itu S1, tiga dan empat itu vokasi, tapi opsional bisa dipilih atau tidak. Jadi nanti kalau adiknya ngejar kampusnya itu tadi, contoh UGM, contoh maunya di UB saja, maunya di UNAR saja, berarti adiknya bisa memilih
pilihan 1 dan di pilihan 2 itu sama-sama di Unair. Satu kampus, 2 jurusan, karena adiknya ngejar kampusnya. Seperti itu. Atau ada beberapa adik-adik atau siswa yang memang ingin mengejar jurusannya. Jadi maunya di FK saja, maunya di teknik informatika saja, maunya di farmasi saja, itu juga boleh. Boleh nanti pilihan satunya tetap Kak maunya FK kedokteran atau teknik informatika atau farmasi di Universitas Indonesia. Nah, nanti keduanya itu biasanya yang akan apa namanya? Keduanya di mana ya Kak yang aman, yang FK juga atau yang farmasi juga sekiranya kalau nilainya adiknya belum sampai atau kurang di pilihan satunya bisa keterima paling tidak di pilihan keduanya. Nah, nanti itu juga akan kami bahas nih Pak Bu. Selanjutnya, nah ini karena kalau kampus top, kampus favorit itu susah ditembus ya. Jurusan favorit pun itu juga susah ditembus. Jadi kalau kampusnya favorit, jurusannya favorit, susahnya kuadrat ya. Susah-susah, sangat susah ditembus. Tapi kembali lagi, tergantung seberapa besar usaha siswa untuk mengejarnya. Makanya nanti akan kami berikan contoh-contoh nilai siswa BRIDS atau alumni BRIDS sebelumnya yang memang sudah lolos dan keterima di universitas favorit. Berapa nilai yang harus dicapai, rata-ratanya berapa. Jadi itu nanti bisa jadi patokan Bapak Ibu kalau sekiranya adik-adiknya, putra-putrinya ingin di kampus favorit nilainya harus berapa. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk jalur dan kuota. Jadi kalau untuk masuk kampus ini ada beberapa jalur yang biasanya diatur oleh sekolah. Jadi jalur nilai rapot itu namanya jalur SNBP, ya jalur prestasi. Nah kalau yang saat ini jalur SNBP ini sudah pendaftaran ya Pak Bu. Biasanya yang mengikuti jalur SNBP ini memang hanya kelas 12 saja dilihat dari rapot di sekolah seperti itu. Nah selanjutnya setelah jalur SNBP itu ada jalur SNBT yang merupakan jalur tes nasional. Nah, bedanya kalau jalur SNBT ini memang hanya ada adik-adik kelas 12 saja, satu angkatan saja yang boleh ikut. Itu pun terbatas. Apakah sekolahnya itu akreditasinya A atau B dan lain sebagainya itu ada diambil 40%, 30%, 20% dari keseluruhan siswa kelas 12. Jadi tidak semua bisa mengikuti jalur SNBP. Nah, tapi kalau jalur SNBT yang jalur tes ini semuanya boleh ikut. Jadi peminatnya itu akan lebih banyak dan tidak hanya di angkatan adiknya saja atau angkatan tahun ini, tapi 2 tahun adik-adik yang masih gap year itu masih boleh ikut, bahkan yang sudah kuliah pun itu masih punya kesempatan untuk ikut di jalur SNBT ini. Jadi peminatnya akan sangat-sangat banyak. Peluangnya seperti apa? Peluangnya cukup besar karena kuota yang diberikan oleh pihak kampusnya itu juga lebih banyak dibandingkan yang jalur rapot itu tadi. Ya, cuma itu tadi ya Bapak Ibu, selain belajar itu harus ada strategi untuk yang jalur SNBT ini. Karena kalau jalur SNBT ini kan memang dilihat dari skor adiknya, dilihat dari pilihan adiknya, tidak lagi melihat dari sekolah mana. Jadi sekolah sudah tidak mempengaruhi, benar-benar dilihat dari hasil tes adik-adik sekalian, seperti itu. Itu yang jalur SNBT dan selanjutnya itu juga ada jalur mandiri. Dan tambahan informasi, nah untuk kampus-kampus ini juga ada kampus-kampus yang dia berbadan hukum. Jadi rata-rata kampus favorit di Indonesia ini sudah berbadan hukum dalam artian kampus ini bisa menentukan berapa persen akan menerima mahasiswa di jalur SNBP, SNBT, dan mandiri. Jadi mereka mengelola kuota penerimaan secara mandiri. Dan rata-rata itu maksimal kampus itu menerima 50% di jalur mandiri. Jadi SNBP 20%, SNBT minimal 30% dan di mandirinya 50%. Tapi itu untuk PTN yang berbadan hukum. Dan rata-rata kampus-kampus favorit memang berbadan hukum. Ya, jadi banyak mengambil di mandiri.
Tapi tetap akan kami usahakan di bridge untuk adik-adik semuanya lolos di jalur SNBT. Makanya nanti akan kami berikan pandangan-pandangan atau contoh-contoh terkait pemilihan jurusan dan nilai-nilainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk gambaran ya Pak Bu ya dan adik-adik sekalian eh, dari jalur SNBP, SNBT dan Mandiri. Ini kita lihat dari jumlah pesertanya, ini yang mendaftar sekitar 776.000 sekian. Dan yang keterima hanya 173.000. Soalnya SNBP memang kuotanya sedikit ya, yang diambil hanya 20%. Dan banyak yang diterima itu kuota paling banyak lebih banyak dibandingkan kuota SNBP itu di kuota SNBT. Nah, tapi pendaftarnya juga banyak. Kalau pendaftarnya SNBP ini 700 di sini, di SNBT berhubung adik-adik yang gap year pun, yang kuliah pun masih bisa mencoba, maka peminatnya itu juga lebih banyak, 860.000 sekian. Sedangkan yang diterima hanya 253 sekian. Sisanya kemana? Sisanya ya mau tidak mau di jalur mandiri. Nah, kalau kuota mandiri kembali lagi, apakah kampus itu berbadan hukum atau kampus itu masih BLU mengikuti kuota dari pemerintah. Seperti itu. Kalau pembahasan mandiri ini akan lebih panjang. Saat ini kami fokusnya akan menginformasikan tentang yang jalur nasional SNBT, UTBK SNBT. Oke, selanjutnya. Nah, untuk jalur SNBT itu seperti apa? Perhitungannya, nilainya juga seperti apa, pelaksanaannya kapan, tetap pemilihan jurusannya seperti apa. Ini akan lanjut dibahas oleh Kak Lutfi ya, dilanjutkan oleh Kak Lutfi. Monggo untuk Kak Lutfi. Jadi Bapak Ibu nanti yang ada pertanyaan boleh di kolom komentar, di chat, di Zoom chatnya, atau nanti boleh on mic setelah materi dari kakak-kakak Kak Lutfi dan Kak Brits dan Kak Diki maksudnya. Seperti itu ya. Lanjut Kak Oke. Lutfi. Thank you Kak Ayu. Ini jelas ya suara saya? Cukup jelas ya? Oke, lanjut ya. Ini kita masuk ke topik bahasan SNBT. Jadi UTBK ini sebenarnya udah, maaf, UTBK ini kan udah terselenggara dari 2019 ya. Jadi sekarang udah mungkin tahun ke-7 atau tahun ke-8, yang mana gongnya kemarin ya, 2025, ada terus ya pembaruan entah dari segi materi atau dari segi sistem durasi soal dan sebagainya macamnya itu ada aja gitu jebolan barunya dari pemerintah. Nah, tapi kalau dari Bridge kita akan upayakan terus untuk selalu up to date. Jadi tenang untuk Bapak Ibu ataupun adik-adik semua, kita akan upayakan untuk tetap up to date dari segi komposisi soal, dari segi latihan tryout-tryout yang diberikan kepada adik-adik, termasuk juga nanti pelaporan ke orang tua juga dari hasil-hasil tryout dan rasionalisasi kira-kira untuk peluang kelulusan adik-adik itu pasti akan kami laporkan seperti itu. Nah, UTBK ini perlu kami reminder kembali bahwasanya dia menggunakan sistem nilai IRT, Item Response Theory, yang mana nanti akan dicek dari persebaran jawaban dari all peserta, yang itu akan menitik beratkan kira-kira mana sih skor soal yang tergolong soal sulit, mana soal-soal yang tergolong soal mudah dan sedang kayak gitu. Nah, ini nanti akan disesuaikan dari respon peserta itu sendiri. Oke, kita next ya. Nah, ini gambaran IRT itu bakal berjalan seperti apa? Seperti itu. Ini kalau melihat dari sistem IRT dari tiap jawaban. Poin nomor soal, butir soal, kalau kita lihat ini kayaknya latihan soal untuk kalau nggak PK, PPU ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi kayak di poin butir nomor soal 1, 2, dan 3 itu ada jawaban A, B, C, D, E, yang mana kalau warna merah itu jawaban-jawaban salah, adik-adik tidak mendapatkan bobot di situ. Tapi ketika mereka menjawab benar, contoh di misalnya nomor 2 ya, nomor 2 ini kan banyak banget merahnya. Jawaban D, C, E itu salah, berarti kemungkinan jawaban benarnya ini antara B atau A, kayak gitu. Yang mana ketika yang jawab benar, itu poin hijau itu bisa gede banget bobotnya. Kenapa? Karena dari total peserta yang menjawab soal tersebut itu dikit persentasenya. Nah, beda halnya dengan kita kalau melihat ke soal nomor 5 kayak gitu. Kalau lihat nomor 5 ini mungkin saya akan gedein dikit. Oke, ini di atas sedikit. Nah, nomor 5.
Nomor 5 itu kan hijau semuanya. Artinya, oh siswa, presentasi siswa untuk menjawab soal ini itu tinggi ya untuk menjawab benar kayak gitu. Otomatis dari segi pembobotan untuk jawaban dari soal nomor 5 ini itu kecil karena mayoritas bisa menjawab. Maka dia tergolong ke skala soal mudah kayak gitu. Hal kayak gini sebenarnya kita tidak perlu pikirkan karena ini udah diatur oleh pihak SNPMB ya. Jadi adik-adik gimana caranya fokus untuk bisa menjawab soal dengan waktu yang seefisien mungkin dan itu harus tepat kayak gitu. Yang harus dipikirkan gimana jawabannya bisa benar gitu aja dulu. Nggak usah masalah nanti pembobotan gimana Kak dan sebagainya macamnya. Itu next step lah kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ada apa aja sih di materi UTBK? Nah, UTBK ini kan dibagi menjadi dua ya. Ada TPS, tes potensi skolastik, dan satu lagi tes literasi, kayak gitu. Yang mana per tahun 2024 atau 2025 ya, saya lupa, itu pengerjaannya itu tidak runtut seperti yang adik-adik lihat semua di layar ya, kayak gitu. Jadi tidak runtut ya, PU dulu harus dikerjain, terus dilanjut dengan PPU, pengetahuan pemahaman umum, dan sebagainya macamnya di 2025 kemarin itu adik-adik itu benar-benar diacak ya dan mereka tidak bisa memilih kayak gitu. Tiap layar mereka tuh beda-beda yang muncul kayak gitu. Misalnya layar si A kayak gitu ternyata dia ujiannya ke kuantitatif dahulu di awal kayak gitu. Terus yang layar si B itu bisa ke PU dulu dan seterusnya kayak gitu. Yang ini berimpact dengan eh, hasil atau mungkin daya tahan adik-adik masing-masing ya kayak gitu. Ada anak-anak yang suka dengan metode pembelajaran yang kaitannya dengan hitung-hitungan karena dia seneng dengan teka-teki dan sebagainya macamnya. Alhasil dia kalau misalnya ngerjain kuantitatif dulu di awal itu kayak menggebu-gebu bisa semangat dan bisa dibabat habis lah kayak gitu. Tapi karena dia mungkin kurang di daya literasi dan sebagainya macamnya, soal-soal PBM ini biasa di akhir kayak gitu, di akhir dan mereka dihadapkan dengan bacaan-bacaan yang cukup panjang dan sebagainya macamnya sehingga anak-anak kayak tryout aja lah kita udah bisa ngeliat gambaran anak-anak pengerjaan tryout yang mereka kayak ya udah kak, aku capek kemana pagi pas puasa yang ngantuk dan sebagainya macamnya jadi kadang aku blok semua kadang aku nggak sempet baca dan sebagainya macamnya nah ini harus sebenarnya dilatih lebih lebih harus lebih terukur dan lebih prepare lagi sih buat adik-adik. Nah, ini makanya yang kakak saranin buat teman-teman apalagi yang udah join di Bridge ataupun akan join di Bridge, biasakan tryout itu seolah-olah kita UTBK yang sebenarnya kayak gitu. Jadi kan menggunakan pakaian rapi di atas meja belajar, menggunakan laptop dan sebagainya macamnya, dikerjakan sebaik mungkin sesuai dengan waktu yang disediakan kayak gitu. Nah, biasa antar subtes itu jedanya cuma 30 detik. Nah, cuma adik-adik biasa nih PU dikerjain udah selesai 30 menit, mereka kemana dulu, ngemil dulu dan sebagainya macamnya. Nah, ini dihindari kayak gitu. Jadi kalian biasain langsung kerja runtut, runtut, runtut. Supaya kalian biasa kayak terpressure kayak gitu loh. Terpressure bahwasanya kalian harus menatap layar terus 2 jam, 3 jam itu nggak boleh kemana-mana. Harus dibiasakan seperti itu. Karena nanti di hari H benar-benar banyak yang karena membiasakan TO tadi ditunda-tunda dan sebagainya macamnya mereka drop kayak gitu nggak kuat secara stamina dan sebagainya macamnya alhasil kayak soal-soal literasi bahasa Indonesia membutuhkan kemampuan literasi yang baik daya baca yang baik mereka di situ anjlok kayak gitu ya kita akan lihat nanti ya nilai-nilai literasi bahasa Indonesia tuh tahun 2025 benar-benar banyak yang turun nih ya teman-teman ya kayak gitu nah yang menjadi poin dari beberapa dari 7 subtes UTBK ini yaitu di penalaran umum, di pengetahuan kuantitatif, sama penalaran matematika. Kenapa Kak Lutfi sebutkan itu? Karena tiga materi ini basisnya logika dan hitung-hitungan. Ilmu pasti ilmu nyata kayak gitu. Nilai tertingginya bisa sampai 1000, kecuali PU ya kayak gitu. PK sama PM bisa sampai 1000. Dan nilai minimumnya itu hanya 200 kayak gitu. Otomatis jika teman-teman belajar fokus dengan strategi yang baik, contoh kayak kuantitatif ya, itu kan terdiri dari 20 soal 20 menit. Teman-teman harus target setengahnya bener ya, kayak gitu 10 soal kalian yakin bener, itu skor 600 sudah di tangan teman-teman kayak gitu. Nah, kalau kalian bisa nambah lebih, oh aku punya spare waktu nih 7 sampai 8 menit dan bisa mengerjakan 4 sampai 5 soal lagi, itu udah pasti di atas 700. Nah, ini yang harus teman-teman pintar untuk evaluasi, men-tracking
apa sih kemampuan kalian? Oh, aku bisa di materi A, misalnya aku trigonometri bisa banget nih. Terus yang dibangun ruang aku bisa banget. Ya udah, itu benar-benar kayak dikuatin banget, dicari metode latihan soal lain dan sebagainya macamnya, dicari pembahasannya, di drill terus tiap hari sehingga dalam pengerjaannya itu kayak menemukan efisiensi yang sangat baik kayak gitu loh. Mungkin satu soal yang awalnya mungkin 2 menit bisa dipapas menjadi satu soal 1 menit atau satu soal bahkan cuma setengah menit kayak gitu. Kayak dilihat oh ini model kayak gini dihitung der langsung bisa kayak gitu. Nah hal kayak gini kan butuh dilatih ya, butuh pendampingan juga biasa seperti itu dari tentor dan sebagainya macamnya. Kadang kan ada hal-hal yang tidak terpikir sama siswa, oh ternyata cara cepatnya bisa kayak gini ya kak, kayak gitu, bisa seperti ini ya. Nah itu benar-benar butuh intimasi yang sangat intens ya, kontinuitas kayak gitu. Itu yang menjadi PR banget buat adik-adik semua. Nah, jika ketiga subtes ini kalian udah pegang, yang lain itu kayak pasti sangat mengikuti sih teman-teman. Karena basic yang lain itu cuma bacaan kayak gitu. Bukan hanya cuma bacaan sih. Yang penting teman-teman mau literasinya bagus, mau membaca, mau memahami teks dulu. Insya Allah nanti untuk pencarian jawabannya akan lebih mudah. Nah, kalau bahasa Inggris udah pasti ini butuh literatur yang tinggi dan emang penguasaan vocabulary yang bagus ya teman-teman. Seperti itu. Next, nah kita lanjut. Nah ini langsung ke pilihan jurusan aja ya. Nah kalau pilihan jurusan tuh gimana sih? Karena kalau dari Bridge mungkin banyak yang minat ke kesehatan, tapi tidak sedikit juga yang minat ke teknik ya. Teknik kayak teknik sipil, teknik industri, atau yang ada kaitannya dengan pertambangan. Kayak pertambangan, perminyakan, geologi, tekkim itu banyak banget tahun ini kakak lihat dari adik-adik luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat persebaran peminat itu pasti rata-rata tiap jurusan, tiap PTN pasti di atas 1.000 kayak gitu. Nah FK ini merupakan prodi favorit ya, all kampus, bahkan hampir all PTN di Jawa itu sudah ada FK-nya ya mungkin per tahun ini. Yang baru ini mungkin di Jogja nih FK UIN Jogja bakal buka untuk kedokterannya sendiri, seperti itu teman-teman. FK ini benar-benar wah luar biasa ya euforianya ya untuk adik-adik sekalian untuk ingin mengabdi menjadi tenaga kesehatan atau perpanjangan tangan Tuhan ya seperti itu. Ya semoga di sini diluruskan niatnya dan adik-adik benar-benar dapat restu dari orang tua, dimudahkan juga nanti belajarnya, bisa tergapai juga skornya. Nah, adapun kayak strategi-strategi, nah ini kita bisa lihat ya ada perbedaan kayak kiri sama kanan. Kiri itu yang sangat-sangat direcommended ya buat teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau dari kami-kami semua ini kan udah sering ya melihat problematika dari siswa-siswa, dari pilihan-pilihannya mereka, dan faktanya itu yang keterima seperti apa, itu kita bisa telaah gitu loh, kita bisa perhitungkan. Nah, contoh yang pertama ini pilihan pertamanya pengen ke kedokteran UB, misalnya buat anak-anak yang di Bris Malang nih, di Brawijaya pilihan keduanya amannya di mana? Ya di UIN Malang kayak gitu. Karena dari segi grade nilai itu lumayan mereka. Mungkin grade-nya sekitar selisih 50 sampai 80 poin. Misalnya FKUB 730-an, yang UIN Malang mungkin bisa di 670-an atau bahkan 660-an kayak gitu. Nah, apa yang kurang tepat? Contohin sebelah kanannya. FK UNER sama FK UB. Walaupun dalam in case ternyata ada yang pernah ya kayak gitu. Misalnya pilihan satunya FK UNER, terus keduanya FK UB dan dia lolos di FK UB, ada yang pernah, itu pasti skornya tinggi banget kayak gitu. Karena kalau ngelihat di Jogja juga kemarin ada yang pernah ya, dia targetnya satunya UNER, keduanya UNS. Skornya itu 740-an. Nah, 740-an tuh nggak dapat ternyata di UNER, tapi dia dapat di UNS seperti itu. Itu bisa ternyata dengan komposisi soal yang rata-ratanya cukup tinggi seperti itu ya, teman-teman. Nah, cuma itu tidak disarankan karena itu benar-benar apa ya? Mungkin dalam kasarannya itu kayak ngebuang kesempatan kalian di UTBK. Nah, adik-adik ini pasti kan konsentrasinya pengen goalsnya, aku semoga bisa goalsnya di SNBP Kak, semoga SNBT ini terakhir. Kenapa ya? Karena dari segi persaingan sebenarnya tidak akan terlalu seketat mandiri ya, dan dari segi biaya itu tidak semahal di seleksi mandiri seperti itu. Dan dari latihan soal sebenarnya di UTBK ini bahkan cenderung tidak akan sesusah nanti materi-materi di seleksi mandiri guys kayak gitu. Di seleksi mandiri nanti kan akan ketemu lagi dengan materi-materi TKA ya, yang mana kelas 12 sudah merasakan di tahun ajaran terakhir kalian ditutup dengan sesuatu hal yang baru TKUN. Nah, itu gimana hasilnya? Kemarin tuh banyak yang mungkin memadai ya, memadai ke baik, sangat sedikit yang bisa dapat istimewa seperti itu.
Nah, kita lanjut ke opsi-opsi lainnya. Nah, kalau yang opsi kedua ini, FK atau FKGUB, jadi sangat-sangat recommended ya buat teman-teman yang milih jurusan berbeda di PTN yang sama. Kenapa? Dari segi penyeleksian berkas, itu kan kalian daftar itu terakhir di 7 April, terus tes itu terakhir di tanggal 30 ke 31 April nih, kayak gitu. Nah, terus pengumuman kan 25 Mei itu ada selisih sebulan. Nah, selisih sebulan inilah proses penyeleksian berkas kalian ketika skor kalian ini udah muncul sebenarnya udah lama ya dari awal Mei kayak gitu. Nah, ketika pilihan kalian satunya di UB, duanya ini beda PTN, maka proses penyelesaian di berkas di uni pertama ini mungkin kurang lebih semingguan. Nah, mau dilempar ke pilihan kedua, ini agak lama kayak gitu. Sedangkan pesaing di pilihan satu di UIN Malang udah cukup banyak kayak gitu. Nah, ini agak worry buat kalian untuk bisa tembus di pilihan kedua. Nah, beda halnya kalau kalian, oh, aku UB nih, UB harga mati kayak gitu. Ya udah akan diseleksi dalam 1 minggu itu aja. Oh, anak ini ternyata dalam penilaiannya dia 713 misalnya. Kurang dikit nih untuk masuk ke kedokteran. Otomatis dia akan dimasukkan ke eh, penyeleksian ke jurusan kedokteran gigi di UB. Yang mana kalau tahun sebelumnya itu 700 lebih dikit aja udah lolos di kedokteran gigi UB. Seperti itu. Oke. Nah, terus yang salah ya kayak gini FKG UNER terus keduanya FK UIN Malang. Kenapa? Karena ya selalu kedokteran umum pasti dari segi grade dia lebih tinggi dibanding kedokteran gigi. Opsi-opsi lainnya seperti jurusan-jurusan di sosial humaniora, ada kayak akuntansi UB, terus keduanya perpajakan UB. Ini kelihatan ya dari segi grade beda banget. Kalau akuntansi UB ini kan dia sejajar dengan manajemen atau mungkin dengan ilmu ekonomi biasanya, atau mungkin kalau yang di sektor lain ada hukum atau psikologi, biasa seperti itu. Nah, ini ya makanya tidak disarankan kalau yang satunya akuntansi UB, keduanya manajemen UB. Ini benar-benar dari segi grade itu sangat-sangat mirip mereka. Jadi kalau kamu nggak keterima di pilihan ke satu, udah pasti pilihan keduanya itu bakal nggak keterima kayak gitu. Nah, beda cerita kalau misalnya satunya akuntansi, keduanya perpajakan UB. Perpajakan UB itu kayaknya 640-an masih bisa dapat. Sedangkan akuntansi kan bisa di atas 690-an ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, ada rumpun kesehatan lainnya juga, farmasi, teknologi pangan, macam-macam pertimbangan kalian. Mungkin kalian ngerasa aku pengen tetap di ranah sektor kesehatan, satunya pengen FK, keduanya apa ya Kak? Kayak gitu di PTN tersebut, PTN ini tetap sama ya, satunya FK, duanya farmasi, atau mungkin di gizi, itu sangat-sangat bisa ya, seperti itu teman-teman. Dan seterusnya, kayak gitu. Nanti kita akan lanjut mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ya, untuk pilihan-pilihannya. Nah, terus ada klaster ya. Klaster ini yang sedikit tadi udah kakak singgung juga sih ya kayak gitu. Jadi ada beberapa jurusan itu yang masuk prodi favorit atau klaster satu ya, yang mana itu dilihat dari persebaran peminat, terus akreditasi jurusan, alumni, dan skor UTBK yang diterima kayak gitu. Skor UTBK yang diterima ini sebenarnya nggak pernah dipublish ya sama SNPMB, tim panitia penyelenggara UTBK itu kayak gitu. Jadi biasa dari tim-tim lembaga seperti kami, lembaga swasta itu yang aktif mencari dari siswa-siswa yang sudah lulus atau mungkin dari referensi-referensi lain kita kumpulin. Inilah jadilah gambaran. Jadi tidak pernah ada kayak skor rata-rata yang keterima FKUB misalnya harus 730. Tidak bisa kita simpulkan seperti itu, tapi kita bisa lihat gambaran dari, oh yang tahun sebelumnya ternyata ada nih yang lolos dengan skor 73 sekian, kayak gitu. Nah ini bisa jadi gambaran ke depannya. Apakah di tahun 2026 juga akan 730 sekian? Belum tentu kayak gitu. Kalau misalnya ternyata nilai tertinggi UTBK di tahun 2026 bisa mencapai 900, otomatis yang keterima di FKUB itu pasti bisa melambung tinggi juga yang keterima kayak gitu. Karena itu nanti akan disesuaikan dengan persebaran IRT yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mentarget jurusan-jurusan yang ada di depan yang masuk dalam klaster satu ini, kalian siap-siaplah karena kalian udah tergolong siswa-siswa yang ambis dalam mengejar kampus kayak gitu. Bukan hanya mengejar kampus tapi mengejar jurusan karena udah pasti peminatnya itu banyak banget kayak gitu. Sehingga peluang lolos itu kalau nggak salah nanti ada perhitungan-perhitungan ya kayak dari Dibris dari daya tampung dibagi ke peminat itu peluang lolosnya mungkin di bawah 5% kayak gitu. Nah, ini entah gimana nanti strateginya dan segala macamnya itu yang perlu teman-teman konsultasikan kayak gitu. Yang pasti berdasarkan kompetensi yang udah teman-teman jalani di belakang kayak gitu maupun yang akan datang ya seperti itu. Next. Nah,
nanti di UTBK juga di 25 Maret kita udah mulai pendaftaran UTBK, yang mana hari-harinya ini ya dibagi dalam 10 hari. Oh, terakhir 30 April ternyata teman-teman. Dan di ini ada not-not warna-warna berbeda, artinya ini hari Minggu ya 26 April, artinya tetap ada UTBK. Kalian nggak bisa milih, nggak akan bisa milih di UTBK itu di platform pada saat kalian login, kalian nggak akan ada pilihan, aku mau tes 23 April nih, bisa nggak diklik 23 April? Nggak bisa ya teman-teman kayak gitu. Aku mau tesnya pagi deh, kayak gitu, karena aku lebih seneng pagi deh, nggak ngantuk. Kayak gitu, kalau siang kan kayak nuansanya ngantuk gitu. Nah itu nggak ada pilihan ujian tanggal 23 April mau pagi atau siang. Nah itu tidak ada teman-teman. Jadi itu benar-benar secara randomly ya kayak gitu, diacak kayak gitu, tergantung dari kapan teman-teman mendaftar di UTBK tersebut. Otomatis dari Bridge mengambil tindakan di sini gimana caranya biar teman-teman ini bisa dapat tanggal ujian yang mereka pengen kayak gitu di hari yang dia pengen di lokasi PTN yang dia pengen juga terdekat dengan rumah kayak gitu. Misalnya mungkin ada teman-teman yang ikut les di Bridge Bandung, otomatis kan yang dekat dengan Bridge Bandung tuh ada ITB sama UPI ya kayak gitu. Nanti tesnya di situ aja kayak gitu. Kalau kalian tesnya misalkan dari Sumatera jauh-jauh ke Bandung, balik lagi tesnya ke Sumatera, nah itu kan makan waktu ya, belum capek di jalannya, badan itu kan sangat berpengaruh ya dengan stamina kalian nanti waktu di hari H UTBK. Jadi betternya kalian tes seleksinya itu di sekitar kalian tempat belajar aja. Itu yang kami saranin. Nah ini kalau kalian lihat di kanan ya, nah biasa dari Bridge itu kan ada info-info seperti ini. Oh, sekarang udah tanggal 30 Maret nih misalnya. Kalau di sini contohnya 22 Maret nih. Padahal kan nanti kalau UTBK 2026 baru mulai 25 Maret ya. Anggaplah 30 Maret. Ternyata, oh kita lihat di daerah Jawa Timur. Oh di UB ternyata kalau daftar hari ini, itu udah dapat hari ketiga ya tesnya. Hari ketiga itu di tanggal berapa? Tanggal 23 April. Oh aku nanti dulu deh. Kayak gitu. Aku mungkin maunya hari kelima, hari keenam. Nah sebenarnya kita memberikan informasi ini tidak ada unsur paksaan bahwasanya adik-adik ini harusnya nanti seleksi tesnya di hari kelima semua atau hari keenam semua. Enggak, itu dikembalikan kepada adik-adik masing-masing. Karena nanti di sini kita akan melihat berdasarkan kompetensi masing-masing siswa kayak gitu. Siswa yang mungkin udah tryoutnya sering di angka 700 ke atas, mungkin 5 kali ya, 5 kali tryout itu 700 sampai 800 sudah pernah. Nah, ini mungkin akan dominan yang bisa untuk tes UTBK di hari-hari awal kayak gitu. Nah, siswa yang belum pernah mungkin atau bahkan kayak rata-rata reotnya mungkin di 650-an atau masih sering jatuh ke 500, naik lagi ke 680 atau mungkin pernah dapat 700 sekali. Jadi kayak ragu-ragu gitu untuk maju di hari-hari awal. Nah, ini kita sarankan mungkin baiknya kalian nanti hari-hari tengah aja kayak gitu untuk melihat lah kayak gitu gimana sih yang udah pernah tes pertama, gimana sih dari psikologisnya mereka, apakah mereka kaget banget atau gimana. Kan kayak kemarin TKA juga ada seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kan udah bisa mempreparekan secara psikis, secara stamina, secara materi-materi juga yang kiranya mungkin kalian belum pahamin. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini jadi berapa skor sih yang aman untuk dicapai berdasarkan nilai UTBK tahun 2026? Mungkin kakak revisi ini 2025 ya, amannya ya kayak gitu. Kalau melihat dari tahun 2025, FK Univ top 3 ya, top 3 biasa, top 3 sampai top 5. Cuma kan ke top 5 itu ada UI, ITB, UGM, IPB sama UNER. Nah, ini kan ada FK cuma 4 ya, ITB belum ada kayak gitu. Nah kalau yang tiga ini biasanya UI, UGM sama UNER itu di atas 750 bahkan sampai di atas 800-an. Kalau IPB karena IPB itu dia baru buka di 2023 ya kalau nggak salah ya. Jadi ini masuk ke angkatan ketiga apa angkatan keempat itu mungkin skornya masih di 700 sampai 750-an kayak gitu teman-teman. Nah FK top menengah ini masuknya kemana aja? Nah ini kakak bisa bilang dari eh, 6 ke bawah kayak gitu. Urutan 6 ke bawah ada apa aja kayak di Ponegoro, ada 11 Maret Solo, ada Brawijaya Malang, Jember, terus ada Purwokerto itu Sudirman, ada UPN Jakarta kayak gitu. Itu rata-ratanya yang aman ya itu 690 sampai 740. Better kamu bisa sampai 740 ke atas ya kayak gitu. Karena tahun-tahun sebelumnya juga ada aja kayak yang lolos FK ITS itu nilainya 730 padahal di bawah itu banyak kayak gitu. Nah, kan kita nggak bisa memilih ya kita nanti bakal di peringkat mana dan itu tidak seberpengaruh itu ya. Yang penting kalian itu lolos gitu kan. Dapat pengumuman dibuka itu warna biru, cereng keluar barcode gitu kan berarti
lolos itu UTBK-nya. Nah, jadi kalian target kalau bisa setinggi mungkin. Kalian yang mungkin dalam opinion orang lain kalian itu idealis atau apa, ya udah itu tepiskan aja kayak gitu. Yakinkan aja kayak gitu langkah kalian, pilihan kalian ini bahwa kalian tuh bisa gitu loh masuk top 3 atau top 5 PTN. Cuman emang ada hal-hal yang ini secara tidak langsung jadi konsekuensi teman-teman ya. Karena kalau kalian targetnya top 5 PTN atau mungkin prodi-prodi yang top tier ya masuk klaster satu tadi, ya kalian harus siap belajar. Harus siap belajar yang sehari semalam kayak gitu. Mungkin yang lesnya mungkin cuma tambahan berapa sesi doang, 3 sesi itu cuma 3 jam atau mungkin sampai 6 jam. Kan waktu sehari kan 24 jam ya, itu baru kepake seperempat dalam sehari aktivitas sehari-hari kalian kayak gitu. Nanti seperempatnya lagi bisa dipakai tidur. Nah, masih ada 24. Nah, 24 ini kan pakai apa kayak gitu? Apakah buat latihan belajar kah? Apakah buat latihan tryout? Atau buat mengevaluasi kalian itu kekurangannya di mana? Nah, ini waktu-waktu yang sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan atau bisa dischedulekan dari sekarang. Banyak kok referensi dari TikTok, dari Google, atau misalnya kalian bisa curhat ke Gemini kayak gitu. Gimana sih referensi belajar yang baik menyesuaikan dengan karakter atau habit kalian. Itu bisa banget tanya aja ke situ, atau gampang ya misalnya anak-anak bridge yang udah join di bridge ya di cabang masing-masing. Kalau Kak Lutfi di Jogja nanti tanya aja Kak Lutfi gimana sih saran yang baik ini belajar aku harus gimana mulai dari mana dulu, karena aku targetnya pengennya ke ini jurusan ini target skornya harus 700 sekian, kira-kira apa yang perlu ditingkatin, apa yang menjadi skala prioritas aku harus kejar kayak gitu. Nah itu bisa banget di share di situ ya teman-teman ya. Yang penting jangan malu kayak gitu. Apalagi teman-teman udah join ke Bridge ya. Kemarin kakak juga ada pernah ngedrop nomor-nomor tentor. Kalian tanya aja kayak gitu. Di rumah kalian belajar sendiri. Gabut mentok nih kayak gitu. Ya udah tanya ke tentornya. Ini kak gimana sih kelanjutannya kayak gitu. Pasti akan dijawab seperti itu ya. Next. Nah oke. Nah untuk gambaran-gambaran terkait hasil UTBK ini nanti akan dijelaskan oleh Kak Diki ya kayak gitu. Silakan Kak Diki. Oke, halo teman-teman semua dan Bapak Ibu yang sudah join di live gitu. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Lutfi. Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya terkait UTBK, kemudian sistematikanya seperti apa, strateginya seperti apa gitu. Nah, kemudian di sini saya kan sedikit memberikan tambahan ya terkait ini adalah contoh hasil dari UTBK siswa BRIS tahun kemarin, tahun 2025 gitu. Jadi yang pertama ini adalah sertifikat dari siswa kami yang kemarin itu berhasil lulus di kedokteran Unair gitu, Universitas Erlangga gitu ya. Jadi kalau kita lihat di subtesnya, jadi untuk Bapak Ibu dan adik-adik kalau misalnya targetnya adalah kedokteran Unair, mungkin bisa ditargetkan nilai mendekati nilai yang ada di layar ya gitu. Jadi kalau dirata-ratain ini rata-ratanya ada di 810 kayak gitu. Jadi ada di 810 ya rata-ratanya, dan nilai tertingginya itu adalah di kuantitatif dan penalaran matematika gitu. Dengan penalaran matematika mencapai 969, kuantitatifnya mencapai 855, kemudian ada literasi bahasa Indonesia 811, bahasa Inggrisnya 814, dan lainnya itu di 700-an gitu. Jadi memang untuk kedokteran, apalagi kedokteran UNER ini kan masuk top 3 ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Lutfi, ada UI, UGM, dan UNAIR. Dan tiga kampus ini untuk kedokteran itu memang nilainya cukup tinggi gitu. Jadi untuk adik-adik yang memang punya target ke kedokteran UNAIR, ya mungkin bisa mempersiapkan nilai mendekati nilai-nilai ini kayak gitu ya. Jangan sampai agak di bawah jauh gitu. Karena targetnya juga lumayan tinggi gitu. Mungkin boleh di next Kak Lutfi yang berikutnya. Lupa lupa saya lupa. Nah, berikutnya adalah untuk nilai kedokteran UB Brawijaya gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang menargetkan UB gitu, nah nilainya ini agak lebih rendah daripada UNAIR ya, karena memang dari segi grade kedokteran UB itu memang agak di bawahnya kedokteran UNAIR gitu. Cuman adiknya ini kemarin rata-ratanya itu ada di 753 gitu ya, ada 753 dengan nilai tertingginya masih sama di PK dan PM, PK-nya 849, PM-nya di 821 gitu ya. Jadi rata-ratanya di 750 nih buat teman-teman yang targetnya di kedokteran UB, ya buat target ada di 750-an supaya aman gitu. Kemudian selanjutnya ada di STEI.
gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang targetnya pengen ke Bandung, ke ITB gitu ya, pengen jadi barudak, barudak nih. Nilainya adalah kalau targetnya ke stay sama nih dengan siswa yang ada di layar gitu, nilai rata-ratanya kemarin itu dia di 789, 790 lah ya gitu. Ada 790 dengan subtes tertingginya masih sama di PK dan PM, di 892 PK, PM-nya di 902 gitu. Nah, rata-ratanya segitu ya. Jadi memang di ITB ini memang dia tidak mempunyai jurusan kedokteran, tapi hampir semua jurusannya atau semua fakultasnya itu nilainya di atas 700 gitu. Apalagi eh STI. STI ini adalah top tier-nya di ITB ya, stay gitu. Ada stay CAS, kemudian keduanya stay R gitu. Nilainya itu di atas 770 gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau punya target ke ITB apalagi di jurusan SEI, buat target minimal bisa mencapai nilai 770 supaya aman gitu. Oke, next Kak. Nah, sekarang kita masuk ke daftar persaingan nih buat teman-teman yang punya target ke kedokteran umum, kedokteran gigi, farmasi, kedokteran hewan gitu. Ini bidang-bidang kesehatan gitu ya. Karena mungkin banyak nih dari teman-teman yang minatnya ke daerah ke ranah kesehatan gitu. Jadi di sini sudah kami lampirkan seluruh PTN yang memiliki jurusan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, dan kedokteran hewan. Di sini juga sudah kita lampirkan akreditasi. Kemudian ada nilai rata-rata UTBK, ada daya tampungnya. Daya tampung ini masih kita pakai daya tampung 2025 karena untuk daya tampung 2026 dari website SNPMB itu masih belum muncul gitu ya. Jadi adik-adik juga bisa ngecek kalau adik-adik pengen tahu nih target jurusannya itu daya tampungnya berapa, boleh dicek di website SNPMB gitu. Cuman untuk daya tampung yang tahun 2026 ini masih belum diupdate gitu ya. Jadi makanya di sini kita masih pakai daya tampung 25 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya dari yang paling tinggi ya, kedokteran UGM itu nilai rata-ratanya minimal 800, daya tampungnya 53, peminatnya tuh 3.800 gitu ya. Jadi kalau kita persentasekan peluang lulusnya itu sekitar 1,36% gitu. Nah, kemudian disusul oleh UI 789, kemudian ada Unair gitu ya. Jadi teman-teman gini, tadi kan sudah disampaikan ya target strategi pemilihan jurusan. Jadi kalau teman-teman target pilihan satunya ada di top 3 UI, UGM atau Unair ya pilihan keduanya coba cari kampus yang grade-nya agak di bawahnya kampus-kampus tersebut gitu. Nah, bisa dilihat dari sini. Jadi kita bisa lihat nih target nilai. Misal target pertamanya Unair 765. Berarti untuk pilihan dua aman ya kalau kita punya nilai cari yang selisih nilainya itu minimal ada di 30 poin gitu. Itu bisa dibilang aman kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di sini. Biasanya daya tampung itu setiap tahunnya bisa naik, bisa turun, dan bisa juga tetap gitu. Gitu, teman-teman. Nanti bisa ya nanti kita akan share juga ya mungkin ini untuk ininya. Jadi teman-teman bisa lihat lebih detailnya seperti apa. Kemudian boleh di next, Kak. Ya. Oke, ini masih lanjutannya. Jadi tadi untuk yang akreditasi A, kemudian kita semuanya sudah data semua PTN yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya PTN yang ada di Jawa, tidak hanya PTN-PTN top, tapi semua PTN yang ada di Indonesia yang memiliki jurusan kedokteran. Jadi buat teman-teman bisa nih menyeleksi sendiri dari sini, bisa dilihat, oh ternyata target jurusan kedokteran aku di kampus ini tuh nilainya segini gitu. Berarti masih aman kalau aku taruh di pilihan kedua. Kemudian bisa dipertimbangkan lagi peluang lulusnya gitu. Jadi semakin besar peluang lulusnya ya semakin besar peluang teman-teman buat diterima kayak gitu. Gitu. Oke, boleh next. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh progress tryout. Ini juga kita ambil dari siswa kami gitu. Jadi ini adalah progress tryout siswa kami tahun 2025 kemarin dari awal mengikuti program super intensif di BRIDS gitu ya. Jadi awal itu kita mengadakan pretest. Jadi sama dengan tahun ini juga kita ada pretest. Jadi kalau kita lihat perkembangan tryoutnya ya, kita fokusnya ke mana dulu ini ya, ke rata-rata kali ya, ke rata-rata skornya. Oke, nah jadi
Di awal itu nilai pretestnya 635. Kemudian tryout pertamanya naik jadi 656, kemudian turun jadi 607, turun lagi jadi 596, kemudian perlahan naik lagi 650, 750 gitu. Jadi kalau kita lihat memang kalau kita lihat polanya ya, polanya itu masih fluktuatif. Jadi masih naik turun gitu ya. Cuman adiknya ini masih bisa mempertahankan nilainya itu kalau turun tidak terlalu jauh, kalau naik juga lumayan, naiknya konsisten kayak gitu. Nah, dari awal sampai akhir dan dia sempat mengalami kenaikan di tryout 13 ya, kemudian turun lagi di 600-an, kemudian sampai akhir naik lagi, bahkan sampai di 870 kayak gitu. Nanti kita juga akan memberikan gambaran kalau misalnya target kita FK, kita minimal harus benar berapa di step subtesnya gitu ya. Jadi ini adalah gambaran progres nilai tryout dari siswa kami. Eh, Kak, apakah kalau target kita tinggi itu kita harus punya nilai yang besar dari awal? Enggak juga gitu ya, karena ini proses gitu guys. Jadi nikmati prosesnya gitu ya. Jadi walaupun nilai tryout kalian mungkin di awal-awal itu belum 600, belum 650, belum 700, nggak apa-apa. Yang penting kalian itu punya motivasi yang besar untuk terus belajar kayak gitu. Jangan jadikan ketakutan-ketakutan kalian itu menjadi alasan buat kalian nggak mau berusaha buat lebih giat lagi belajarnya gitu ya. Karena di BRIS juga ada beberapa siswa BRIDS yang di awal itu memang tryoutnya belum terlalu tinggi, namun karena mereka rajin, mereka berusaha, motivasinya tinggi, disiplin gitu, akhirnya bisa mencapai targetnya kayak gitu. Nah, siswa tadi itu ini guys, jadi tryout tadi itu adalah punya siswa bernama Alia gitu. Jadi kemarin dia alhamdulillah lulus di FK UNS kayak gitu. Dengan rata-rata akhir di UTBK itu dia di 768. Ya, jadi eh, kalau kita perhatikan di nilai tryoutnya dengan nilai UTBK-nya itu ya mirip-mirip ya guys ya. Jadi nilai tryout di BERS itu masih mirip-mirip dengan hasil UTBK adiknya gitu. Kan nilai adiknya itu tadi di 600, 700, 700-nya udah banyak. Kemudian di akhir itu bisa sampai 800 dan pada saat UTBK nilai adiknya itu rata-rata di 768 dan alhamdulillah lulus di kedokteran UNS gitu. Jadi di BRIDS ini apalagi di program super intensif, kenapa tryoutnya bisa sebanyak itu? Karena pada program ini kita melakukan tryout ini hampir setiap hari gitu, bahkan setiap hari ya gitu. Setiap hari kita melaksanakan tryout. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ya kita bisa mengevaluasi perkembangan hasil tryout kita dari awal gitu. Kita lihat progresnya seperti apa, kenaikannya bagaimana. Kalau ada penurunan, kita bisa evaluasi penurunannya itu di mana kayak gitu. Jadi kita tahu nih progres kita seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita bisa tahu eh, kita bisa belajar memanajemen waktu gitu. Kalau kita terbiasa tryout dengan waktu-waktu tersebut, dengan waktu-waktu yang sama dengan UTBK itu akan melatih manajemen waktu kita gitu. Seperti tadi PK itu kan 20 soal dalam waktu 20 menit. Berarti satu soal harus bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit. Nah, kalau kita sering-sering latihan, kita akan terbiasa nih mengerjakan satu soal dengan waktu di bawah 1 menit gitu. Kemudian yang ketiga keuntungannya lagi adalah kita bisa lebih memahami model-model soalnya gitu. Karena model soal UTBK itu sebenarnya dari tahun ke tahun hampir-hampir sama aja gitu, mirip-mirip aja. Mungkin ada beberapa soal di tahun-tahun baru itu ada soal-soal baru, tipe-tipe soal baru, tapi mayoritas sebagian besar soalnya itu model em, model soalnya itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau kita sering-sering tryout, sering-sering latihan soal, kita akan paham dengan model-model soal UTBK dan kalau kita paham dengan model soalnya, di tahun berikutnya jika modelnya tetap sama tapi angkanya dirubah atau kalimatnya dirubah, kita masih tetap paham gitu ya. Beda dengan menghafal. Kalau menghafal kita pasti bisa lupa, tapi kalau kita paham, insya Allah diubah seperti apapun tipe soalnya, kata-katanya itu kita masih bisa paham gitu. Nah, berikut ini adalah target soal yang harus dijawab benar pada setiap subtes. Nah, di sini sudah kita coba klasifikasikan berdasarkan jurusan ya. Jadi kalau target jurusannya adalah teknologi informasi di Universitas Brawijaya, target skornya itu harus punya 600
69,59, 670 lah ya gitu. Dengan subtes prioritasnya di PK dan PM gitu. Gimana sih cara kita bisa dapat nilai 669 minimal? Jadi kita bisa di sini sudah kita buat target skornya. Jadi untuk target soal benar di PU penalaran umum itu minimal kita benar 20 soal dari 30. PPU 13 dari 20 soal, PBM 13 dari 20 soal, PK-nya 17 dari 20 soal, bahasa Indonesianya 19 dari 30 soal, bahasa Inggris 14 dari 20 soal, PM-nya 17 dari 20 soal. Kayak gitu. Jadi kita ini buat teman-teman ya kalau punya target skor target jurusan teknologi informasi di UB kira-kira segini gitu ya target-target yang harus dicapai kayak gitu. Boleh next Kak. Nah, ini untuk kedokteran sekarang ya. Kedokteran kampusnya di Universitas Mula Warman. Gitu. Ada yang tahu Universitas Mula Warman di mana? Di Kalimantan ya, di Kalimantan Timur, di Samarinda tepatnya gitu ya. Jadi Universitas Munawarman untuk kedokteran itu nilai targetnya yang harus dicapai itu 686,8 gitu. Cukup tinggi ya, lumayan tinggi gitu. Gimana sih cara kita bisa mencapai nilai 686? Ya berarti kita harus punya target seperti ini. PU-nya harus benar 24 dari 30 soal. PPU-nya 14 dari 20 soal, PBM-nya 13 dari 20 soal, dan seterusnya gitu ya. Jadi eh, ini gambaran, Kak, apakah target-target itu pasti gitu? Ya nggak pasti gitu ya. Ini adalah gambaran aja, gambaran. Jadi bisa aja dengan komposisi nilai yang lain, teman-teman bisa dapat nilai segini gitu. Misalnya di PM-nya bisa 1000, tapi ada subtes lain yang nilainya lebih rendah gitu. Ya itu masih bisa dapat gitu ya. Jadi gambaran di sini adalah gambaran untuk mempermudah kita punya target di setiap subtesnya gitu. Boleh next, Kak? Nah, ini untuk farmasi, farmasi di Brawijaya cukup tinggi ya, target nilainya harus punya 719 poin gitu. Skornya harus 719 dengan rincian subtes harus benar PPU-nya 22, PPU 17, PBM 14, PK-nya 17, LBI 21, LBE 14 dan PM 14 gitu. Tadi seperti yang udah disampaikan sama Kak Lutfi ya di pembahasan sebelumnya, kalau kita minimal bisa benar setengahnya aja dari setiap subtes, kita udah bisa pegang nilai 600 nih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman minimal lah bisa mengerjakan setengahnya dari setiap subtes, kita udah punya nilai 600. Kalau ditambah 4 sampai 5 soal lagi, insya Allah bisa sampai 700 kayak gitu. Boleh di next, Kak. Nah, ini kedokteran di UPN Jakarta. Targetnya itu 760. Sebenarnya kalau di UPN Jakarta itu 760 itu bukan target minimal ya, bukan nilai minimal gitu. Jadi nilai di bawahnya itu masih bisa lulus, tapi masih di 700-an kayak gitu. Nah, kalau kita mau capai nilai 760, minimal kita benar di PU-nya 26, PPU-nya 15, PBM-nya 16, PK 19, LBI 24, LBI 15, dan PM-nya 15 juga. Gitu. Next, Kak. Nah, ini untuk UGM ya, yang lumayan tinggi targetnya gitu. Jadi untuk UGM sendiri kita punya eh, gambaran seperti ini guys. Jadi kalau targetnya kalian di kedokteran Universitas Gadjah Mada, minimal skor yang harus kalian punya di 780-an, 788 gitu supaya aman. Nah, gimana sih caranya kita bisa dapat nilai 788 dengan rincian begini? PU-nya 26, PPU-nya betul 17, PBM-nya betul 16, PK-nya betul 19, berarti hanya salah satu. Kemudian LBI-nya di 24, LBI-nya 16, dan PM-nya 16 gitu. Di atas 50% semua benarnya gitu ya. Oke, next. Nah, udah selesai gitu ya. Jadi mungkin itu aja pemaparan materi untuk hari ini. Buat selanjutnya saya kembalikan ke Kak Ayu mungkin. Boleh Kak Ayu? Oke, terima kasih penjelasannya Kak Diki sama Kak Lutfi. Nah, ini beberapa ada yang sudah bertanya di kolom komentar, kolom chat Zoom. Jadi nanti dibantu untuk jawabnya. Yang pertama, ini ada pertanyaan. Boleh nggak Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan, monggo nanti boleh on mic.
Ini sementara saya bacakan dulu untuk pertanyaan sebelumnya. Apakah nanti siswa yang masuk superintensif akan dibimbing? Oh, sudah. Apakah kami orang tua mendapatkan link atau laporan mengenai hasil bimbel anak kami supaya kami bisa melihat potensi anak dan mengarahkannya? Nggih, Bapak Ibu sekalian, untuk yang sudah datang offline, try out di sini setiap hari udah belajar, ada early start nggih. Untuk laporan belajar, linknya, link laporan belajar, link presensi itu akan mulai kami kirimkan minggu depan nggih. Jadi akan kami share ke setiap orang tua, adik-adik juga, username-nya sama passwordnya. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa mengecek kehadiran siswa beserta nilai tryout-nya. Jadi perkembangannya seperti apa. Dan nanti di web kami itu juga akan ada pilihan jurusan serta nilai minimal yang harus dicapai adiknya rata-rata nih. Jadi nanti akan kalau adiknya sudah melakukan konsultasi di Bridge akan ada akan kami cantumkan terkait jurusannya, dan itu juga sebenarnya bisa diisi sekarang juga oleh adik-adik. Jadi adik-adik bisa mengisi jurusan yang diinginkan apa, sama nanti akan keluar nilainya berapa. Nanti juga ada kolom evaluasi. Kalau adiknya sudah melakukan konsultasi akan ada evaluasinya di situ. Seperti itu. Jadi nanti kami share, kami kirimkan untuk Bapak Ibu semuanya. Itu nje. Selanjutnya, ini Kak Lutfi. Pertanyaannya mungkin bisa dibantu Kak Lutfi. Pertanyaannya adalah, Kak, gimana kalau memilih jurusan K3 pilihan 1 di Unair dan pilihan 2-nya di PPNS? Surabaya ya. PPNS ini PENS ya, bukan ya? Ya, Politeknik ya, benar. Beda. Politeknik kan, Beda. Politeknik Perkapalan Negeri Oh, Surabaya. oke. Itu bisa ya dipadukan ya? Masuk ke Bisa, situ? bisa Oh, berarti. bisa. Ya, Oke. Nah, kalau untuk saat ini ya, kalau dari persebaran tahun lalu sih rata-rata kalau Politeknik itu jarang banget yang skornya melambung tinggi banget ya, kayak gitu deh. Jadi rata-rata kayak 650 sampai 700 itu udah better. Pasti akan keterima. Apalagi kalau K3 UNER tuh kayaknya 678 deh. 678-an kayak gitu. Jadi kalau untuk pilihan keduanya di PPNS, nanti coba PPNS ini, bentar, ini ke kampus apa ke prodi deh kayaknya. Itu nanti coba dikonsultasiin lagi ya kayak gitu. Lebih ke prodinya apa kayak gitu. Itu mungkin Kak. oke, bisa ya. Boleh dipilih nanti konsultasi lebih lanjut untuk jawaban lebih akuratnya. Nanti boleh ke cabang masing-masing ya. Nah, terus selanjutnya, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, berapa skor minimal bisa masuk di teknik sipil, ITS, UB, UNES, UPN, UTM. Nah, ini jadi biasanya kalau untuk teknik sipil nilainya masih di atas antara 670-an, 670-an ke atas. Nah, ini kebetulan di BRIT sendiri kami punya buku pedoman. Jadi di dalamnya buku pedoman itu nanti akan ada seluruh kampus di Indonesia, jurusannya, dan nilai rata-ratanya berapa, serta klaster-klaster juga nanti akan kami kirimkan. Jadi Bapak Ibu siapa tahu ini ingin melihat nilai rata-rata berapa untuk teknik sipil pilihan satunya ITS, teknik sipil pilihan duanya mau di UNES atau di UPN seperti itu. Nah, nanti akan kami kirimkan terkait buku pedomannya supaya nanti bisa dirinci terkait kampus-kampus yang memang diinginkan adiknya, rencananya di mana saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin Kak Diki ini bisa bantu ya Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya itu, benar nggak Kak kalau waktu UTBK makin ke belakang soal-soalnya bakal lebih susah? Nah, ini sering kali ditanyakan ya. Bisa dibantu Kak Diki? Oke, jadi pertanyaannya bener nggak ya kalau makin belakang tuh makin susah. Jadi bener gitu. Jadi makin ke belakang itu soalnya agak lebih, sebenarnya nggak lebih susah ya, cuman kalimatnya mungkin agak lebih tinggi levelnya kayak gitu. Tapi untuk tipe-tipenya, model-modelnya, rumus pengerjaannya itu sebenarnya masih sama kayak gitu. Jadi masih bisa dikejar guys gitu, daripada kita ujian di hari pertama yang kita itu belum tahu gambaran soalnya seperti apa, yang mending eh, di pertengahan aja gitu. Tapi memang makin ke belakang itu soalnya akan lebih sulit sedikit gitu. Cuman itu tidak mempengaruhi karena banyak yang tanya, Kak, emang ya kalau di belakang-belakang itu
bobot nilainya itu makin kecil, makin sedikit kayak gitu. IRT-nya makin kecil gitu. Nah, itu nggak berpengaruh guys gitu ya. Jadi tetap aja fokus maksimalkan jawaban kalian kayak gitu. Yang penting kalian bisa jawab benar, pasti nilainya akan lebih tinggi gitu aja. Oke. Oke, terima kasih Kak Diki. Next. Eh, intinya kalau semakin kan kalau kita ujiannya semakin ke belakang ya persiapannya harusnya lebih matang. Makanya kalau nanti ingin ujian-ujian yang belakangan ya berarti jangan dibuang waktunya sia-sia ya. Jangan oh nggak apa-apa deh nanti ujian UTBK aku belakangan jadi belajarnya nanti aja. Jangan dibuang sia-sia waktunya ya harus tetap dikejar. Nah, gitu. Kak, kalau anak kami buta warna, pilihan jurusan terbaik apa? Nah, untuk jurusan yang untuk adik-adik yang buta warna nanti pasti non teknik ya, non kesehatan, non teknik. Tapi setiap kampus ada persyaratannya masing-masing. Contoh, kalau seandainya buta warna parsial itu di kampus lain selain di Unair itu masih menerima FKG. Jadi di Unair itu FKG boleh buta warna parsial, tapi di kampus lain tidak boleh. Dan itu beda-beda setiap kampus. Nah, nanti boleh dikonsultasikan lagi ke kakak-kakaknya di cabang manapun, kira-kira jurusan apa ya untuk adiknya ini nanti. Nah, begitu pula untuk adik-adik yang mau ke teknik atau ke kesehatan, sedini mungkin monggo cek buta warna ya, cek buta warna apakah buta warna parsial atau buta warna eh, penuh seperti itu. Jadi boleh dicek lebih awal. Soalnya ada beberapa kasus di Brits yang akhirnya baru tahu bahwasanya adiknya ternyata buta warna setelah dinyatakan keterima. Nah, itu kan sulit ya, susah. Kasihan juga sudah bersusah payah ya belajar, ternyata setelah keterima baru tahu bahwasanya dia buta warna. Jadi sebisa mungkin cek buta warna terlebih dahulu. Oke, pertanyaan selanjutnya nanti dibantu sama Kak Lutfi untuk menjawab. Kak, untuk anak-anak yang di Brits rata-rata tahun kemarin masuk ke univ mana ya? Untuk kemarin skor pretestnya untuk adiknya ini skornya cuma di 550. Kira-kira bisa ngejar banget nggak? Kalau rata-rata sih di Bridge tersebar ya, karena kita juga udah dari cabang juga tersebar dari daerah barat sampai timur, bahkan di Kalimantan udah ada juga ya. Jadi peminat adik-adik itu disesuaikan dari asal mereka biasanya seperti itu. Cuma kalau melihat sih paling banyak tahun lalu kayaknya di Brawijaya banyak, di Ponegoro, terus UGM kemarin juga seratusan lebih. UI itu ada 70-an. Kemarin saya baru ngecek-ngecek lagi, ITB itu ada 70-an kayak gitu. Seperti itu. Jadi random, ada juga yang beberapa target ke UIN, Islam Negeri di Malang atau di Jakarta. Itu ada beberapa. Dan kalau di Jogja tuh banyak juga kemarin peminat ke UPN Jogja karena emang fokusnya ke pertambangan seperti itu. Nah, skor 550 itu sebenarnya udah better sih, awal yang baik. 550 itu kan mendekati setengah benar ya dari rata-rata keseluruhan kayak gitu. Karena tadi juga sempat udah kita cuplikan awal-awal tuh anak-anak tryoutnya ya pasti 400 500, cuma kan berprogres. Mereka semakin banyak latihan soal, semakin tahu pola soal dan pola pengerjaannya seperti apa. Mereka tahu mana yang harus nomor-nomor yang harus didahulukan dulu tuh dikerjakan kayak gitu. Ini kan menjadi strategi ya, dan itu nggak sembarang biasa di sharing kayak gitu. Jadi mereka harus ketemu dengan tentornya, sering bertegur sapa, komunikasi, tanya jawab kayak gitu. Dari situ nanti mereka akan kebentuk pola pikirnya seperti itu. Jadi sangat-sangat mungkin untuk mengejar 680 atau sampai ke 700 masih sangat bisa kayak gitu. Nanti adik-adik yang fokus ke prodi-prodi favorit biasanya akan dikasih PR-PR tambahan sih sama kakak-kakak bimbing akademik seperti itu mungkin ya. Oke, gitu ya. Jangan patah semangat-semangat semuanya. Next, selanjutnya Kak izin nanya, misal yang ambil program di BRIDS VVIP FK Supercamp, apakah tetap ada pendampingan dari BRIDS sampai dengan anak kami mendapatkan FK di perguruan tinggi, baik di PTN ataupun swasta? Terima kasih. Nggih, Bapak, nanti untuk program Supercamp itu akan ada pendampingan sampai adiknya dapat di kampus manapun itu. Nggih, nanti maksudnya di tes mandiri maupun swasta dimanapun itu. Jadi sampai akhir itu akan kami bimbing sampai adiknya juga dapat kampus. Ya, seperti itu. Next, dibantu sama Kak Diki untuk pertanyaan selanjutnya.
Kak, misal nilai 720 dan pilihan pertama FK UGM, pilihan kedua FK Unmul. Apakah ini nanti otomatis masuk di FK Unmul dan apakah benar kampus bisa menolak calon mahasiswa di pilihan kedua? Oke, jadi ada kasus nilainya 720, pilihan pertama FK UGM, kedua FK Unmul. Ya, jadi untuk nilai 720, kalau kita targetin pilihan pertama FK UGM, masih kurang gitu. Jadi masih belum mencapai passing grade-nya di FK UGM. Jadi pasti tidak lulus di pilihan pertama. Nah, apakah pasti lulus di pilihan kedua? Ya kalau FK Unmul ini kan targetnya di 690 ya sudah bisa lulus, 680 masih bisa lulus gitu. Nilai 720 ini sudah memenuhi eh, nilai target di Unmul. Jadi insya Allah akan lulus di pilihan kedua gitu. Tapi tidak akan lulus di pilihan pertama karena UGM nilainya itu minimal di 780. Bahkan di tahun 2024 FK UGM itu nilai minimalnya di 800 gitu. Dan apakah benar kampus bisa menolak calon mahasiswa di pilihan kedua? Nah, kalau di UTBK itu tidak ada eh, prioritas. Maksudnya gini, kalau di SNBP itu kan memang ada beberapa kampus yang tidak mau dijadikan di pilihan kedua gitu. Namun di UTBK itu tidak ada ketentuan seperti itu gitu. Jadi kita bebas mau naruh pilihan satu pilihan keduanya. Yang penting nilai kita itu memenuhi target minimal di jurusan tersebut ya kita pasti lulus gitu. Tidak melihat dia ditaruh di pilihan satu atau pilihan kedua gitu. Yang penting adalah intinya pilihan kedua itu harus di bawah pilihan pertama gitu untuk pemilihan jurusan gitu ya. Oke, Dek dan cukup Bapak. menjawab ya. Oke, selanjutnya Kak, untuk TO di BRIDS itu kan tiap hari ya jadwalnya. Nah, itu TO per subtes atau TO all subtes. Nah, untuk saat ini TO-nya dibagi menjadi dua, yaitu TO TPS dan literasi. Jadi hari ini TPS, besok literasi. Tapi biasanya mendekati UTBK, itu TO akan satu kali duduk. Jadi TO TPS dan literasi akan jadi satu dalam satu hari. Ya, gitu. Untuk saat ini penyesuaian dulu. Jadi 1 jam setengah dulu setiap harinya. Next, kalau Poli JMIK, MIK itu apa? Politeknik Negeri Jember ya, Poli J. Media reka medis nggak sih? Reka medis kesehatan ya. Nah, nilainya itu kalau di Politeknik Jember 650 ke atas ya. Kalau adik-adik yang mau ngambil Poli JMIK, Politeknik nilai tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Lutfi untuk di Politeknik nilai yang diminta tidak setinggi itu. Cuma kita lihat lagi dari peminatnya nantinya. Jadi untuk konsultasi lebih lanjut boleh ke kakak-kakak di cabang masing-masing. Next, ini Jawa Barat ke Kak Diki dulu. Kak, target skor ADBIS administrasi UI berapa? Wow, administrasi bisnis ya. Kak Diki, ada Oh, yang tanya Kak? maaf, tadi saya sudah menjawab tapi masih di mute ternyata. Jadi untuk administrasi bisnis UI ya, administrasi bisnis di UI ini termasuk jurusan yang favorit gitu, peminatnya banyak gitu. Karena peminatnya banyak, nilai administrasi bisnis UI ini minimal kalian punya nilai di 680, 690 kayak gitu. Itu sudah aman. Kalau nilainya di bawah itu agak kurang aman guys gitu. Karena em, ya itu tadi yang pertama, administrasi bisnis peminatnya banyak, dia favorit. Yang kedua, kampusnya di UI gitu. Pasti nilainya akan jauh lebih tinggi daripada kampus kampus lain gitu. Kampusnya favorit, jurusannya favorit ya, jadi tinggi. Betul. Next, kita waktunya masih ada sekitar 15 menit ya. Setelah itu kita jam off di jam 5 karena siap-siap untuk berbuka puasa. Semuanya bagi yang menjalankan puasa. Nah, ini bisa dibantu oleh Kak Lutfi. Kak, apakah hasil TO di BRIDS bisa jadi acuan orang tua sejauh mana anak kita mampu untuk hasil ujian UTBK? Bisa Ibu. Bisa banget karena bridge itu soal-soalnya sangat prediktif Bu kayak gitu. Kita ambil acuan itu pasti dari beberapa tahun terakhir untuk soal-soal UTBK. Nanti bisa ditanya langsung ke adiknya karena pada saat pembahasan TO biasanya dari tutor juga pasti akan menjelaskan oh ini yang keluar di tahun 2025
yang keluar di tahun berapa kayak gitu. Yang mana tiap tahun biasanya ada beberapa pola yang masih sama ya, terus berulang kayak gitu. Terutama di subtes kayak TPS itu rata-rata masih sama dengan 2 tahun sebelumnya. Paling yang agak sedikit berbeda kalau nggak di Penmat, di PK-nya kemarin yang baru sih emang cetusan barunya di Litbin ya. Sebenarnya kalau dari sub soal yang sering ditanyakan itu sama aja, cuma emang sub bacaannya ini yang agak-agak butuh pembelajaran pendalaman materi lagi kayak gitu buat adik-adik. Seperti itu Ibu. Yang pasti kalau dari Blitz kita akan menjamin adik-adik akan tetap mendapat pembaharuan kayak gitu dari segi materi dan latihan soal untuk menunjang pembelajaran mereka. Nah, tryout itu jadi kita udah komposisikan bagaimana perhitungan UTBK dari IRT dan sebagainya macamnya. Berikut juga dengan latihan soalnya. Jadi ketika tryout mereka hasilnya 650 sedangkan targetnya 700, ibarat kata mereka ini udah UTBK lah, UTBK pertama dan itu gagal kayak gitu. Skornya kan masih kurang nih 50. Otomatis harus uji coba lagi. Tryout itu kan bahasa Indonesia uji coba ya, uji coba lagi kedua. Makanya tadi saya udah terangkan ya di awal, kalau bisa diupayakan adik-adik itu sebaik mungkin tryout itu diseriuskan kayak gitu, di prepare banget dari duduknya, dari pengerjaannya harus di atas meja kayak gitu, tidak di atas kasur karena kasur itu gravitasinya untuk tidur ya, bukan untuk belajar atau mikir kayak gitu. Itu agak susah. Terus pengerjaannya juga jangan yang ditunda-tunda. Biasa adik-adik tuh pengerjaan tryout, ngerjain 2 subtes dulu, habis itu rehat, ngapain, rebahan dulu dan sebagainya macamnya. Nah, ini jangan kayak gitu. Biasakan ini langsung runtut kayak gitu, supaya lebih mendapatkan hasil yang lebih valid kayak gitu. Seperti itu. Mungkin itu sih tambahan sarannya. Oke, sebentar. Makasih ya Kak, pertanyaan Mama Marian Ega sudah dijawab karena anaknya masih di pondok tanggal 8 siap ke Malang. Iya siap Ibu, kami tunggu kedatangannya di Malang. Yang di Bridge mana saja juga ditunggu kedatangannya, adiknya biar cepat belajar ya. Kak, untuk Supercamp yang tanggal 23 ini kedatangan tanggal 22. Oh, boleh datang di tanggal 23. Boleh. Nanti pembelajaran kita mulai di tanggal 24-nya ya. Kak, ini ada lagi pertanyaan, boleh ya? Target Mas Rian, Ega, Una, dan Undip kalau skor akhir mentok di 750, apa kira-kira aman bersaing dengan peserta lain? Tergantung nanti jurusan yang diminati ya Ibu ya. Tapi kalau dengan skor 750 cukup bersaing, sangat bisa untuk bersaing, lumayan tinggi nilainya, Nje. Jadi nanti bisa konsultasi lagi jurusan yang dimau adiknya ini apa. Karena Una dan Undip merupakan kampus favorit di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Ya Undipnya ini. Selanjutnya, untuk informasi-informasi pendaftaran dan trik pendaftarannya di Supercamp nanti juga dibimbing oleh kakak-kakak Bridge juga ya. Pasti Ibu, nanti pasti kami bimbing untuk adik-adiknya pendaftarannya, terus juga pemilihannya, pemilihan jurusannya, terus waktunya kapan harus daftar, nanti akan kami dampingi adiknya nggih. Selanjutnya, Kak, skor untuk Teknik Informatika PENS dan Polinema tahun 2025 kemarin berapa ya? Nah, ini untuk skor Teknik Informatika lumayan tinggi ya, tapi berhubung adiknya milihnya di Politeknik, itu nilainya bisa masih di angka 690 sampai 700-an ke atas kayak gitu. Jadi tidak setinggi seperti Teknik Informatika ITS, ITB itu tinggi sekali. Kalau PENS sama Polinema masih di bawahnya. Oke, ini banyak ya pertanyaan tentang jurusan-jurusan pariwisata, terus teknik fisika. Nah, ini kalau dikasih tahu satu-satu semua jurusan, tidak selesai sampai besok sahur. Ya, jadi untuk yang masih menanyakan terkait passing grade, nanti boleh konsultasi lagi, boleh by chat nanti ke adminnya. Kalau memang masih belajar online dari rumah masing-masing, kalau sudah belajar offline, monggo kita sudah membuka konsultasi untuk adik-adik yang mau konsultasi terkait jurusan. Kalaupun Bapak Ibu juga mau ikut konsultasi boleh by WA. Nanti akan kami cantumkan nomor admin yang bisa dihubungi terkait konsultasi. Kita cari pertanyaan yang lain. Nilai untuk masuk FK ya. Aduh, ini FK, semuanya mau FK. Semoga lolos semuanya di kedokteran ya. Untuk nilai FK nanti juga akan di-share. Tadi kan sempat dikirimkan juga, diberitahu juga tentang FK mana saja yang akreditasinya A, kuotanya berapa, nilai yang diminta berapa, terus kalau FH juga berapa, nanti akan kami share semuanya. Jadi boleh nanti ketika konsultasi adiknya sudah
punya ini gambaran mau jurusan satunya apa, jurusan keduanya apa, alternatifnya mana, itu boleh dikonsulkan ke kakak-kakaknya ya. Gitu. Bagi yang masih menanyakan passing grade. Ada lagi mungkin yang bertanya, mungkin ini bantu yang bawah ya. Kak Diki, nilai amannya FHUB Kak berapa? Hukum ya, hukum UB. Hukum UB ini juga jurusan favorit. Nih, jurusan favorit di UB. Dan kuotanya lumayan banyak. Ya, ada di Iya. 250-an mungkin ya. Ada 10-an gitu. Cuman untuk nilai amannya berapa? Karena dia jurusan favorit. Di UB yang juga kampus favorit. Ya, kalian harus punya nilai aman di 690-an. 680, 690 gitu. Kalau lebih aman lagi 700 untuk lebih amannya gitu. Pokoknya nilai UTBK itu kunci ya, kunci dari segala kunci. Selama nilainya tinggi, ya ke kampus manapun itu, jurusan apapun itu keterima. Masalahnya kan kita masih belum tahu nilainya kita berapa. Kita cuma bisa memprediksi kalau kakak-kakak di BRIDS, ya kita sarankan berdasarkan peluang juga. Supaya nanti adik-adik semuanya bisa keterima di jalur SNBT, jalur nasional SNBT ya, tanpa harus mempertimbangkan pembiayaan dan lain-lain sebagainya. Apalagi soal-soal di Mandiri juga lumayan susah. Nah, jadi eh, nilai UTBK itu kunci kemanapun itu. Jadi silahkan adik-adik belajar sebaik mungkin. Yang masih bermalas-malasan tryoutnya, apalagi jangan sambil rebahan ya. Tadi sudah diinfokan yang masih scroll-scroll TikTok dan Instagram dan lain sebagainya mulai dikurangin juga. Tuh. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Astagfirullahaladzim. Aman ya, nanti kalau konsultasi lebih personal, soalnya setiap siswa itu juga punya targetnya masing-masing, punya jurusan yang dituju masing-masing. Kalau lebih personalnya terkait Kak, strateginya seperti apa, jurusannya apa yang sekiranya berpeluang, kalaupun belum sampai di pilihan satu, paling tidak pilihan dua itu keterima daripada harus di jalur mandiri. Nah, itu nanti boleh konsultasi secara personal lagi, ya. Eh, Ya, ini ada pertanyaan lagi. Untuk menentukan FK grade 1 dan 2 nanti diberikan informasi ya Kak di Supercamp. Pasti Ibu untuk grade kampusnya grade 1 dan 2, bahkan untuk alternatifnya di FK di Jawa maupun luar Jawa itu juga akan kami informasikan. FK di seluruh Indonesia. Seperti itu. Kak, untuk malam hari habis terawih apa masih ada kelas? Tergantung tipe kelasnya Ibu, tergantung juga jadwal adiknya. Setiap kelas beda-beda jadwalnya. Jadi ada yang memang sebelum Benar. terawih itu sudah selesai, tidak ada kelas lagi. Ada juga yang masih ada kelas setelah terawih. Kalau untuk kelas VVIP itu rata-rata setelah terawih masih ada jam belajarnya. Jam belajar di jam 21.45 paling terakhir. Biasanya juga akan kami sediakan midnight class, kelas malam, tapi opsional dari jam 22 sampai 24.00, jam 12 malam. Kalau taraweh biasanya kami sedia ada imamnya, jadi Pak Bu, biasanya di asrama adik-adik. Kalau nggak gitu, untuk lokasi, biasanya adik-adik ke masjid yang dekat dengan asrama. Ini ada pertanyaan lagi, dibantu Kak Lutfi, sebelum waktunya habis ya. Kak, apakah pilihan 1 dan 2 memang harus selisih sekitar 30 poin supaya aman? Tidak harus jawabannya. Yang lebih harus selisih 50 poin. Lebih aman kayak gitu. Karena kalau cuma selisih 30 ya kamu juga was-was dong ya nggak sih Dek kayak gitu. Kita pun juga was-was. Ibarat kata nih, kamu targetnya satunya UNER, keduanya UB kan itu selisihnya 20-30 tuh. Was-was nggak tuh? Was-was banget. Tapi kalau kita cari yang aman, oh ternyata ngeliat nih dari hasil tryoutnya, oke lah adanya ternyata pernah menyentuh angka 750-an untuk ke UNER. Terus rata-rata sisa-sisa tryoutnya ternyata cuma mentok di 680-an. Nah ya udah kenapa nggak kita cari aman? Pilihan keduanya bisa ke UIN Malang gitu, Universitas Islam Negeri Malang atau yang mungkin beberapa yang baru-baru seperti Universitas Negeri Malang itu ada UM ya. UM itu mungkin bisa 680-an kayak gitu. Atau di Jawa Tengah ada apa ya? Kalau Unsur tinggi ya. UNES mungkin Negeri Semarang, tapi UNES itu juga kemarin tinggi banget ya. Pesaingnya tuh ada 1000-an, yang diterima cuma 15 kayak gitu. Wah,
itu peluang lolosnya cuma 1-2% doang kayak gitu. Jadi agak was-was. Kalau tergantung, jadi ini kembali ke target jurusanmu ya kayak gitu. Kalau misalnya target jurusanmu prodi top favorit, eh, sangat disarankan ya kalau bisa sejauh mungkin ya supaya tujuannya kamu bisa masuk ke situ. Lebih baik satu univ beda jurusan atau satu fakultas dalam satu univ. Nah ini tadi kakak udah jelasin sih. Mungkin adiknya baru join ya. Jadi lebih baik disesuaikan dulu pertama minat bakatmu kemana. Kalau misalnya kamu udah cocok dengan dua jurusan tersebut, ya udah mending ambil di satu univ aja kayak gitu. Contoh misalnya satunya di rumpun kesehatan nih, misalnya satunya FK, keduanya ambil gizi atau farmasi, atau mungkin agak gampang mudah persaingannya itu di Kesmas, kesehatan masyarakat. Kalau di rumpun teknik, misalnya satunya teknik sipil, keduanya di perencanaan wilayah kota. Nah, itu kan masih terkait, atau keduanya di teknik lingkungan. Nah, teknik lingkungan ini kan bisa ke AMDAL dan segala macamnya, itu berkaitan juga dengan sipil. Terus kalau di rumpun sosum misalnya satunya ke akuntansi atau manajemen, keduanya ambil ke bisa ke ekonomi pembangunan, atau keduanya bisa tadi perpajakan, atau bisa keduanya di administratif, itu juga boleh seperti itu. Nanti jika nilai tryout-nya rata-rata di sana kelihatan, anaknya bisa diarahkan pilihannya oleh Bridge kan, biar kasih masukan bisa lebih tinggi. Bisa Ibu, seperti itu. Bisa Bapak, kayak gitu. Nanti kami akan arahin dari cara belajar, gimana sih, kan pasti kita mencontoh orang yang sudah berhasil ya, gimana sistem belajarnya dia, apa yang dia lakukan, drill-drillnya seperti apa. Nah itu nanti kita akan floorkan ke adik-adik. Mau nggak mau, itu konsekuensi dari pilihan yang diambil oleh adik-adik kayak gitu. Karena yang pilihannya ini targetnya tinggi, pesaingnya banyak, ya mau nggak mau kita harus siap kayak gitu dengan metode belajar yang lebih intens, lebih tinggi kayak gitu. Upaya apa yang dilakukan oleh Bridge untuk meningkatkan nilai tryout-nya siswa? Ya tadi salah satunya ya kita konsultasi belajar untuk evaluasi mereka, apa yang kurang, apa yang salah dari adiknya, bagaimana mereka menata belajarnya kayak gitu. Dan yang di kelas yang kedua, ya di kelas akan lebih dibahas lagi soal-soal mana yang mereka belum. Apalagi ini adik-adik yang baru berjoin di super intensif, mungkin sebelum-sebelumnya ada yang udah berbekal dengan les tambahan di tempat lain ya, di tempat dekat sekolahnya, atau mungkin belajar online, atau mungkin belajar dari platform-platform gratis. Dari situ kan kurang lebih udah tergambar tuh, udah ada modal, terus udah pernah ikut pretest juga, paling tidak mereka udah tahu, oh ternyata pola-pola soal UTBK nih gak jauh dari sini-sini aja. Nah itu yang dibahas di kelas, gimana sih eh, cara menjawabnya tuh baiknya seperti apa, apakah kita harus melihat soalnya dulu, misalnya untuk soal-soal bacaannya, ataukah kita harus memahami keseluruhan bacaan. Nah, itu nanti akan diajarkan oleh tentor. Terutama yang matematika sih itu butuh banget pendampingan. Seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup terjawab ya untuk semua pertanyaan-pertanyaan. Intinya kalau nanti mau konsultasi secara personal, sangat boleh ke kakak-kakak di Bridge untuk kami bantu dampingi, untuk kami bantu juga terkait jurusan-jurusan yang dimau oleh adiknya serta persaingannya seperti apa dan